Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan membuat kolam, jangan menggali di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya banyak yang belum sarapan. Ya sambil makan, silakan sambil minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluhu la ilaha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi akhir ayyam. Yang kami muliakan Ibunda pengasuh para pesantren Al-Qura, Ibu Hajah Muminah hafizahullah, yang kita muliakan Kanda Ki Haji Ainur Raja LCM PDI, Kepala MA Al-Qura, yang kami muliakan Ibu Hajah Fatimah Zahra LC SPDI, Kepala MI Al-Qura, yang kami muliakan Koordinator Tahfidz Ustadz Haji Syahiruddin, yang kami muliakan Wakamat MA beserta Dewan Guru dan Wakamat MTS beserta Dewan Guru dan seluruh Dewan Guru Tahfidz Pondok Pesantren Al-Qura dan juga para pembina asrama dan seluruh pegawai di Pondok Pesantren Al-Qura. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya kita dapat sama-sama berhadir di wisuda tahfidz serta pengukuhan dan pelepasan santri MTS kelas 9 dan MA kelas 12. Adapun untuk MTS ini angkatan ke-10 ke-11, ya angkatan ke-11 dari MTS Al-Qura. Maka kita sangat bersyukur dan berbangga kepada para anak dan sekalian yang mereka telah bersusah payah berjuang selama 3 tahun bahkan 6 tahun di pondok pesantren ini. Kita bersyukur karena mereka telah melewati ujian, yaitu belajar di madrasah sekaligus mondok. Maka bukan hal yang mudah untuk bisa melewati hari-hari tersebut. Dan mereka alhamdulillah juga tentu saja mendapatkan binaan pembimbingan dari kita, walaupun mungkin banyak masih kekurangan, banyak yang tidak sesuai dari harapan kita, tetapi mungkin itulah adalah kemampuan kami. Maka pada kesempatan kali ini kita juga berpesan kepada para santri semua bahwa ilmu yang telah kita dapatkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmu umum ataupun ilmu agama, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang untuk kebahagiaan dunia fa'alaihi bil ilmi, dan kebahagiaan akhirat juga fa'alaihi. Semua didapatkan dengan ilmu untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Terutama ilmu Al-Qur'an, maka kita pesankan agar menjaga Al-Qur'an. Pertama menjaga lafaznya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm.
Dalam surah Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu adalah tanda bayyinah, keterangan yang Allah letakkan di hati orang-orang yang diberi ilmu. Nah, jadi hafalan Al-Quran kita ini, apa yang kita hafal, apa yang kita baca, yang kita pelajari, ini adalah Allah hanya berikan kepada orang yang diberi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah ini merupakan nikmat. Jadi ada amanah yang bisa kita dapatkan berupa nikmat. Ada yang diberi amanah harta, ada yang diberi amanah ilmu, ada yang diberi amanah jabatan. Semua adalah nikmat yang harus dan wajib kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri yang Allah berikan? Maka yang pertama yaitu kita menjaga. Untuk ilmu kita jaga. Kemudian yang kedua kita amalkan. Dan yang ketiga, ilmu itu kita sebarkan atau kita beri manfaat kepada orang lain. Sehingga dengan ilmu itu kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, kalau kita dengan ilmu ini tidak kita syukuri dengan kegiatan tadi, dengan amalan tadi, maka ini bisa saja berubah menjadi mudarat. Nah, jadi anak-anak sekalian, kita tidak berpuas hati dengan yang sudah kita dapatkan. Dan kita harus menjaga. Karena apa? Nikmat kalau tidak disyukuri, kalau tidak diamalkan, kalau tidak disebarkan, bukan menjadi manfaat, tetapi bisa menjadi mudarat. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 175. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawin. Ujar Allah, kami ceritakan kepada mereka tentang orang yang telah diberi ayat kami. Jadi bahari ada orang yang diberi ayat, diberi ilmu oleh Allah SWT. Fansalakha minha, kemudian dia berlepas diri dari ilmu tersebut. Ditinggalkannya ilmu, tidak diamalkannya, ilmu tidak digunakan untuk kebaikan. Fa'atba'ahu syaiton, maka di akhirnya diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, dan ternyata dia termasuk orang yang sesat. Nah, jadi ilmunya tersebut bukan menjadi manfaat tetapi menjadi mudarat. Imam Qurtubi dalam tafsirnya ini menafsirkan, mengutip pendapat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Yang dimaksud orang yang disebut dalam ayat ini adalah Bal'am bin Ba'ura, seorang alim di zaman Nabi Musa. Bukan tanggung-tanggung seorang wali. Bal'am bin Ba'ura nih, kalau dia duduk di setempat lalu memandang ke atas, langsung dia bisa melihat arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, Bal'am bin Ba'ura ini mempunyai Ismul A'zam. Kalau berdoa pasti kabul. Nah, ini perlu dicari nih, Ismul A'zamnya apa. Jadi kalau berdoa pasti kabul. Perlu dicari nih, apa Ismul A'zamnya nih. Nah, kalau berdoa dengan Allah pasti dikabulkan Allah SWT. Dan setiap kali Bal'am bin Ba'ura ini mengadakan majlis taklim, tidak kurang dari 12.000 orang mencatat perkataannya nih. Kita bayangkan 12.000 orang mencatat perkataannya, belum yang ngantuk. Berarti berapa yang hadir kan? Mencatatnya 12.000, yang ngantuk, ada yang teguring, ada yang sambil bermakan. Nah, berarti banyak nih. Dan itu kada pakai mic, musim saat itu kan kada ada mic. Bagaimana tuh 12.000 orang bisa mencatat setiap perkataannya itu? Namun Bal'am bin Ba'ura ini hidup di tengah jabbarin, hidup di tengah orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ingkar, dan dia mendapat bantuan penghidupan dari orang-orang tersebut yang di kampungnya itu. Dari orang ingkar itu dapat bantuan, makanan dan sebagainya. Maka suatu ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, berangkat
ke kaum Jabbarin untuk diperangi karena dia ingkar kepada Allah. Maka kaum Jabbarin ini tahu. Maka kaum Jabbarin minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, inilah Nabi Musa dengan pasukannya hendak menyerang. Mohon doakan kami supaya kami menang. Ujar Balaam, itu Nabi Musa, itu Musa itu nabi, kada kawa kok. Tapi karena dibujuk, akhirnya Balaam membocorkan rahasia bagaimana untuk mengalahkan Nabi Musa. Ujar Balaam, kalau mereka menyerang, sediakan pasukan wanita di depan. Kalau satu saja yang berzina, maka mereka akan kalah. Dan ternyata Nabi Musa dengan ribuan pasukan berangkat, dan ternyata ada yang berzina dan akhirnya mati, banyak yang mati kena penyakit taun. Dalam riwayat lain disebutkan mereka minta doa, wahai Balaam, doakan kepada Allah supaya Nabi Musa celaka. Maka Balaam berdoa dan doanya dengan Ismul Azam, doanya Allah kabulkan. Nabi Musa dengan pengikutnya tersesat di padang teh selama 40 tahun, kada kau kemana-mana. Akhirnya Nabi Musa bingung, bi'ai dzambin baqina fitih, apa dosa kami yang jadi wahai Nabi Musa, wahai Allah, sehingga kami tersesat. Ujar Allah, bidu'ai Balaam, dengan doanya Balaam. Kalau gitu ujar Nabi Musa, sebagaimana engkau mengabulkan doa Balaam, maka kabulkan doaku, matikan dia dalam su'ul khotimah. Maka ternyata Balaam bin Ba'ura mati dalam su'ul khotimah. Nah, ini orang yang berlepas dari ilmu, berlepas dari Al-Quran. Nah, jadi jangan sampai kita semua, walaupun kita punya satu ayat, satu juz, itu adalah amanah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan terlebih lagi kita amalkan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, maka itu diantara nasihat kita kepada santri-santri kita. Kemudian juga ulun mewakili dari MTS Mulunqoro dan juga memohonkan jika seandainya kami dalam selama mengasuh santri ya terdapat kesalahan, kekurangannya, kami mohon dimaafkan. Dan untuk menutup ini kita tutup dengan satu pantun juga. Beli baju di toko terdekat, pakai sandal warna-warni, santri walaupun sudah tamat tidak melupakan guru dan pondok di sini. Ya, demikian bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.